Fajar baru saja bangun dari tidurnya ketika Rosid mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah kecil itu. Roda gerobak berderit pelan, seolah ikut merasakan beratnya perjalanan yang akan mereka hadapi bersama. Gerobak itu sederhana, terbuat dari kayu pinus yang dibentuk seadanya, dengan roda bekas hasil perbaikan tukang bengkel kampung. Namun bagi Rosid, gerobak itu bukan sekedar alat. Itu adalah tanda bahwa kerja kerasnya mulai menampakkan bentuk. Itu adalah harapan yang bisa disentuh dan didorong, bukan sekedar angan di kepala. Aji dan Lela berdiri di depan pintu rumah. Aji melambaikan tangan, sementara Lela memegar ujung baju abangnya. "Abang, hati-hati ya," kata Aji. Rosid mengangguk sambil tersenyum. "Ya, kalian nanti kalau bangun, jangan lupa sarapan. Abang pulang sebelum duhur." Jalan menuju pasar masih basah oleh embun. Para pedagang mulai datang, beberapa memakai sepeda, sebagian mendorong gerobak sama seperti Rosid. Suara sapaan pagi terdengar dari penjajah gorengan, penjual kopi keliling, dan tukang sayur keliling lain yang sudah lebih lama berkecimpung di pasar. Sebagian dari mereka menatap Rosid dengan rasa penasaran. Mereka mengenalnya sebagai tukang songgol sayuran, bukan penjual yang punya gerobak sendiri. Ada yang tersenyum bangga, ada pula yang menatap dengan sedikit rasa iri. Saat Rosid tiba di pasar, Pak Harun sudah ada di lapak, sedang menurunkan karung-karung sayuran dari mobil bak terbuka. "Wah, Rosid, akhirnya kau beneran punya gerobak," seru Pak Harun sambil terkekah kecil. Rosid tersipu. "Iya Pak, baru bisa beli yang sederhana, tapi saya mau coba jual sendiri." Pak Harun menepuk bahu Rosid. "Tidak ada usaha yang kecil kalau dikerjakan dengan niat. Kalau kau butuh sayur tambahan, bilang saja, aku kasih harga agen." Ucapan itu membuat dada Rosid menghangat. Kepercayaan dari orang seperti Pak Harun adalah modal besar yang tak bisa dibeli dengan uang. Dagang pertama, jantung pertama kali gedeg-deg. Rosid mulai menata sayurannya dengan rapi. Bayam, kangkung, kubis, cabai, bawang dan beberapa sayuran lain yang ia beli dari Pak Harun dengan harga miring. Tak banyak, tapi cukup untuk memulai. Jam 6 pagi pasar sudah penuh. Ibu-ibu rumah tangga datang satu persatu, sebagian langsung melewati gerobak Rosid tanpa menoleh. Rosid awalnya gugup, ia belum terbiasa melayani sendiri, namun ia menguatkan hati. "Ibu, sayurnya masih segar nih, baru turun dari mobil," pujinya pada seorang pembeli. Ibu itu berhenti, memperhatikan sayur-sayur yang ditata rapi. "Berapa bayamnya?" "1.000 Bu, saya tambahin sedikit bonusnya ya." Ibu itu tersenyum. "Baiklah, saya beli 3 ikat." Pembeli pertama itu membuat Rosid merasa dunia seperti menyambutnya. Rasanya ia ingin loncat kegirangan, tapi ia menahan diri. Ia tetap melayani dengan tenang. Setelah itu satu pembeli datang, lalu 2, lalu 3. Menjelang pukul 8 pagi, dagangan Rosid mulai berkurang banyak. Namun pasar tak selamanya ramah. Ketika dagangan mulai laris, salah satu pedagang lama yang merasa wilayahnya diambil Rosid menghampirinya. "Sid, kau dagang di sini? Ini tempatku biasanya," kata pria bertubuh besar itu. Sensor amarahnya tampak jelas. Rosid menunduk sopan. "Maaf mas, saya cuma dagang sebentar. Nanti saya pindah kalau mengganggu." Pedagang itu mendengus. "Jangan seenaknya ya. Anak kecil baru dagang langsung berani rebut tempat." Beberapa pedagang lain mulai mengamati suasana, takut muncul keributan. Rosid menelan ludah. Ia tidak ingin membuat masalah pada hari pertama jualan. "Tadi saya tidak tahu kalau ini tempat mas. Saya geser ke ujung sana sekarang juga," jawab Rosid lembut. Pedagang itu terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka Rosid akan bersikap sopan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi meninggalkan Rosid. Rosid segera mendorong gerobaknya ke ujung petak pasar sambil menahan perasaan campur aduk. Takut, sedih, tapi juga lega. Ia belajar bahwa dagang bukan hanya soal beli dan jual, tapi soal bertahan. Siang yang melelahkan, malam yang menenangkan. Menjelang duhur, dagangan Rosid hampir habis. Ia hanya menyisakan sedikit bawang dan 2 ikat kangkung. Bagi Rosid, itu sudah luar biasa. Ketika pulang, Aji dan Lela berlari menyambutnya. Abang jualannya laku?" "Laku. Alhamdulillah, kita bisa beli lauk hari ini," jawab Rosid sambil tersenyum. Mereka bertiga makan siang sederhana namun penuh kehangatan. Lela terlihat senang karena hari itu mereka makan ayam suwir, sedikit.
sesuatu yang jarang terjadi. Selepas makan, Rosid menghitung uang. Ia memisahkan uang belanja, uang untuk makan, dan sedikit untuk tabungan. Meski jumlahnya tak banyak, setiap lembar uang itu terasa seperti pencapaian besar. Di sore hari, Rosid kembali ke pasar untuk membeli beberapa sayuran tambahan. Rasa capek masih terasa, tapi semangatnya jauh lebih besar. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bertahan di dunia pasar yang keras. Ada momen kecil yang membuat Rosid terharu. Ketika seorang ibu parubaya menepuk bahunya saat ia sedang memilih barang. "Anak muda, kau dagang sendiri ya? Dulu aku sering lihat kamu songgol sayuran. Semangat ya, rezeki itu sudah ada jalannya." Ucapan itu sederhana tapi bagi Rosid seperti doa yang langsung membuka kekuatan baru. Hari-hari berlalu, gerobak Rosid makin dikenal. Ia belajar banyak hal, cara memilih sayuran segar, menghafal harga pasar, menghindari pembeli yang suka utang tapi tidak bayar, dan tentu saja cara tetap tersenyum walau didera lelah. Yanto, teman lamanya, sering datang membantu pada sore hari. "It, kau hebat, aku bangga sama kau," kata Yanto sore itu. "Jangan begitu, Yan, aku cuma berusaha," jawab Rosid. Terkadang Yanto membawakan bekal atau air minum. Meski sederhana, bantuan itu sangat berarti. Yanto sering juga membantu menjaga Aji dan Lela ketika Rosid sedang sangat sibuk. Suatu malam ketika Rosid hendak tidur, ia menatap kaleng tabungannya. Isinya sudah lebih banyak dari sebulan lalu. Mungkin masih jauh dari mimpi besar, tapi cukup untuk satu langkah kecil lagi. Dan langkah kecil itulah yang perlahan mengubah hidup Rosid. Bab 2 ditutup dengan gambaran seorang remaja yang meski hatinya penuh luka dan tubuhnya penuh lelah, tetap memilih untuk melangkah. Pasar mengajarkan bahwa hidup tidak selalu semanis harapan, tapi usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Rosid mungkin baru memulai, tapi langkahnya sudah kokoh. Besok ia akan kembali mendorong gerobaknya dan dunia akan kembali menguji atau memberi jalan. Yang jelas, Rosid tidak berniat berhenti. Hari-hari Rosid di pasar berjalan seperti aliran air sungai. Tak pernah berhenti, tak peduli cuaca cerah atau hujan lebat. Yang berubah hanyalah beban yang ia pikul dan jumlah uang yang perlahan berkumpul di celengan kecil dari kaleng bekas biskuit. Setiap malam, setelah adik-adiknya tidur, Rosid membuka celengan itu, menghitung koin dan lembaran uang yang jumlahnya mungkin tak seberapa bagi orang lain, tapi sangat berarti baginya. Di saat anak seusianya sibuk dengan tugas sekolah, latihan sepak bola, atau bermain game, Rosid sibuk memikirkan berapa potong sayuran yang bisa ia beli dari tabungannya, seberapa banyak ia bisa putar menjadi modal, dan bagaimana caranya agar adik-adiknya tetap tersenyum. Suatu pagi, pasar lebih ramai dari biasanya. Truk-truk besar datang lebih awal, dan aroma kol, bawang, serta cabai memenuhi udara. Rosid sudah bersiap sejak subuh. Seperti biasa, ia menumpuk sayur ke tempat bosnya, Pak Hasan, sembari sesekali membantu pedagang lain. "Rosid," panggil Pak Hasan setelah pekerjaan memindahkan sayur selesai. "Kemarilah sebentar." Rosid mendekat dengan sedikit cemas. Biasanya, kalau dipanggil seperti ini, berarti ada hal penting. "Kau sudah bekerja dengan baik selama beberapa bulan ini," kata Pak Hasan sambil mengelap keringat. "Aku dengar dari para supir, kau paling rajin dan paling cepat kerja. Aku butuh orang seperti itu." Rosid menelan ludah, menunggu. "Mulai besok, aku akan percayakan lapak kecil di bagian ujung lorong B kepadamu. Tidak besar, tapi cukup untuk belajar benar-benar jualan. Kau terima?" Jantung Rosid serasa memukul dadanya dari dalam. Ia tak menyangka bisa mendapat kesempatan sebesar itu. "Serius, Pak? Saya bisa?" "Tentu bisa. Rajin itu rezeki. Jujur itu modal paling besar," jawab Pak Hasan. "Besok kau datang lebih awal. Aku akan ajari yang belum kau tahu." Rosid mengangguk berulang kali. Setelah Pak Hasan pergi, ia berdiri lama di tempat itu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kesempatan pertama menjadi penjual, walau hanya lapak kecil, merupakan tanda bahwa masa depannya mulai bergerak. Malam itu, adik-adiknya tidur lebih cepat.
Rosid duduk dekat jendela rumah kecil yang mereka tinggali, ditemani lampu temaram dan suara jangkrik dari luar. Tabungan kecilnya ia keluarkan lagi, kali ini dengan perasaan berbeda. Uang itu bukan lagi sekedar penopang hidup, tetapi akan menjadi pondasi impiannya. Aku harus lebih rajin, gumam Rosid. Kalau aku bisa simpan sedikit demi sedikit, aku pasti bisa beli gerobak sendiri. Harapan itu tumbuh seperti akar yang masuk perlahan ke tanah, diam tapi kuat. Keesokan harinya adalah hari pertama Rosid menjaga lapak kecilnya. Pak Hasan mengajarinya menata sayur agar terlihat segar, mengurutkan warna agar menarik mata pembeli. "Sayur itu seperti wajahmu," kata Pak Hasan sambil tertawa kecil. "Kalau rapi dan bersih, orang akan nyaman membeli." Rosid mengikuti semua arahan dengan teliti. Pembeli pertama datang menjelang pagi, seorang ibu dengan tas belanja besar. Rosid gugup, tapi ia mencoba tersenyum. "Selamat pagi, Bu. Mau beli apa?" Ibu itu melihat sayur-sayur yang ditata rapi. "Bagus ya ini kangkungnya. Berapa harganya, Nak?" Rosid menyebutkan harga sesuai arahan Pak Hasan. Ibu itu mengangguk dan membeli 2 ikan. Saat uang pertama masuk ke tangannya sebagai hasil jualannya sendiri, Rosid merasakan sesuatu yang sulit ia deskripsikan. Seperti kebanggaan yang membuncah, tapi juga rasa syukur yang dalam. Hari itu berlalu dengan cepat. Ia salah menghitung uang beberapa kali, menumpahkan tomat, bahkan panik ketika pembeli ramai mendadak. Tetapi sore hari, Pak Hasan menepuk bahunya. "Lumayan untuk hari pertama. Kau harus tetap sabar dan teliti ya." "Iya, Pak. Terima kasih sudah percaya." Minggu berganti bulan. Lapak kecil Rosid mulai dikenal pembeli karena sayurnya selalu segar dan ia selalu tersenyum, sekalipun lelah. Kadang Yanto datang sepulang sekolah untuk sekedar menyapa atau membantu sebentar. "Kau benar-benar luar biasa, Sid. Dulu kita cuma main bola sambil tertawa. Sekarang kau jadi tulang punggung keluarga." Rosid tersenyum kecil. "Aku harus bisa, Yanto, biar adikku tidak susah." Ritme hidup Rosid terus menguat. Bekerja subuh, menjaga lapak hingga siang, lalu mengurus adik-adiknya di rumah. Namun ia tak pernah mengeluh. Justru ia merasa semakin dekat dengan cita-cita yang dulu hanya berani ia bisikkan dalam hati. Suatu sore, ketika ia sedang merapikan lapak, Pak Hasan datang membawa sesuatu yang membuat Rosid terdiam. Sebuah gerobak kayu, sederhana namun kuat, dicat hijau tua. "Rosid, ini bukan gerobak baru, tapi kondisinya masih bagus. Aku jual ke kamu dengan harga sangat murah. Pakai dulu untuk belajar. Kalau kamu sudah bisa mengumpulkan modal, kau boleh beli gerobak baru." Rosid hampir tidak bisa berkata-kata. Tangannya menyentuh kayu gerobak itu, merasakan permukaan kasar yang seolah menyimpan cerita panjang. Gerobak itu bukan sekedar alat kerja. Itu adalah simbol bahwa ia sudah maju satu langkah besar dari hari-harinya sebagai tukang songgol. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa," ucap Rosid dengan suara bergetar. "Kau cukup terus bekerja keras. Itu sudah cukup," jawab Pak Hasan. Saat mendorong gerobak itu pulang, Rosid hampir tidak merasakan lelahnya kaki yang sudah bekerja seharian. Adik-adiknya menyambut dengan mata berbinar saat melihat Rosid tiba dengan gerobak pertamanya. "Kak Rosid punya gerobak sendiri," teriak Adi dengan bangga. Siti memegang roda gerobak itu seolah memegang harta karun. Malam itu, mereka makan lebih lahap dari biasanya. Bukan karena makanan lebih enak, tapi karena harapan yang tiba-tiba terasa lebih nyata. Namun jalan menuju mimpi tidak selamanya mulus. Suatu hari, hujan turun deras dari subuh. Pasar becek, langit gelap dan pembeli hampir tidak ada. Sayur banyak yang layu sebelum sempat terjual. Rosid mencoba menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Menutup sebagian lapaknya dengan terpal, tetapi tetap saja banyak yang rusak. Saat menghitung kerugian hari itu, Rosid hampir menangis. Uang yang ia sisihkan selama seminggu terpaksa dipakai untuk menutup modal. Tak ada yang bisa ia tabung. Bahkan untuk membeli makan pun jumlahnya pas-pasan. Beberapa pedagang lain memutuskan pulang lebih awal, tapi Rosid tetap bertahan. Ia tidak mau menyerah pada hari buruk. Tidak semua hari cerah,
katanya pada diri sendiri. Tapi hari baik akan datang lagi. Keyakinan itulah yang membuat ia tetap berdiri di tengah hujan dan becek pasar. Satu malam, ketika ia duduk di sudut dapur sambil bersandar pada dinding kayu rumah mereka, Yanto datang membawa 2 bungkus gorengan. "Tadi aku lihat kau murung. Ini untuk kau dan adik-adikmu," kata Yanto sambil tersenyum. Rosid menatap sahabatnya itu lama. "Yanto, aku takut tidak bisa teruskan ini." Yanto duduk di sampingnya. "Rosid, dari dulu aku tahu kau bukan anak biasa. Kau kuat. Kuat bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tetap berjalan meski lelah. Kau sudah sejauh ini, jangan berhenti." Kata-kata itu menjadi penguat yang Rosid butuhkan saat itu. Esok harinya, Rosid mendorong gerobaknya ke pasar saat wujud dini hari belum terlalu terlihat. Ia mengusap permukaan kayunya perlahan, seolah sedang berbicara pada masa depannya sendiri. "Hari buruk pasti ada, tapi aku tidak boleh berhenti. Aku harus jadi lebih besar dari rintangan ini." Dan di tengah gelap subuh itu, Rosid mendorong gerobaknya maju, meskipun perlahan, namun pasti. Subuh baru saja membuka langit ketika Rosid bangun dari tidurnya. Matanya masih berat, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Ia melirik gerobak barunya yang terparkir di pojok ruang tamu rumah kecil mereka. Kayunya sudah mulai ia amplas sedikit-sedikit malam sebelumnya, agar lebih halus saat disentuh pembeli. Adi dan Siti masih tidur. Wajah polos mereka membuat Rosid kembali ingat alasan kenapa ia harus terus melangkah. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan telur dadar tipis, lalu meninggalkan sedikit uang untuk Adi agar bisa membeli kebutuhan sekolah. Rosid memulai hari itu dengan penuh harapan. Hari pertama ia benar-benar turun ke pasar dengan gerobak sendiri. Pasar masih gelap saat ia tiba. Beberapa pedagang menyalakan lampu kecil di kios mereka. Aroma tanah basah menyatu dengan wangi sayuran yang baru tiba. Rosid menata dagangannya dengan rapi seperti yang diajarkan Pak Hasan. Kangkung di depan agar mudah terlihat, tomat dan cabai di sisi kanan karena warnanya menarik mata. Sedangkan sayur berat seperti kol, ia letakkan di bagian bawah agar gerobaknya seimbang. Pak Hasan mendatangi lapak kecil Rosid sambil mengangguk bangga. "Rapikan begini setiap hari, Rosid," katanya. "Pembeli suka yang rapi." "Iya, Pak. Terima kasih sudah percaya pada saya." Pak Hasan menepuk bahunya. "Ingat, kita bukan cuma jual sayur, kita jual kepercayaan." Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi langsung masuk ke hati Rosid. Hari pertama itu cukup ramai. Banyak pelanggan yang penasaran dengan penjual muda yang begitu serius bekerja. Ada yang datang hanya melihat-lihat, ada pula yang membeli karena kagum melihat tekad Rosid. "Masih muda ya, Nak?" tanya seorang ibu sambil memilih tomat. "Iya, Bu," jawab Rosid sopan. "Saya bantu-bantu untuk adik saya." Ibu itu tersenyum iba sekaligus bangga. "Kerja yang rajin ya, anak seperti kamu langka sekarang." Rosid hanya tersenyum. Ia tidak membutuhkan pujian. Ia hanya ingin pulang dengan membawa cukup uang untuk makan dan menabung. Hari itu ia pulang membawa hasil yang lumayan. Tidak banyak, tapi cukup. Adi dan Siti menyambutnya dengan bangga. Terutama Adi yang selalu penasaran dengan dagangan kakaknya. "Kak, tadi jual berapa ikat?" tanya Adi sambil memeriksa kantong uang Rosid. "Lumayan, besok kita bisa makan sop sayur." Adi tertawa kecil dan itu sudah cukup membuat lelah Rosid hilang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, kabar bahwa Rosid mulai mendapatkan banyak pelanggan membuat beberapa pedagang lain merasa tersaingi. Ada yang mulai tidak suka dengan kehadirannya. Pedagang baru yang masih muda, rajin, jujur dan ramah, ini bisa menjadi ancaman bagi pedagang yang biasanya santai dan tak terlalu peduli dengan kualitas dagangannya. Suatu hari, Rosid menemukan sayurannya berserakan di depan gerobak. Tomat pecah, kangkung terinjak-injak. Ia tertegun, tidak percaya, lalu menatap sekitar. Beberapa pedagang meliriknya, tapi tidak ada yang bicara. Yanto yang kebetulan sedang mampir langsung mendekat. "Rosid, siapa yang melakukan ini?" Rosid menggeleng. Ia tahu benar ini bukan kecelakaan, terlalu rapi untuk disebut terpeleset pembeli, terlalu tepat untuk disebut angin. "Sabar, Sid," kata
kata Yanto, "kamu tidak sendirian." Rosid membersihkan dagangannya dengan tangan bergetar. Hatinya sakit. Sayur-sayuran itu modalnya. Kalau rusak, ia tidak bisa menggantinya begitu saja. Namun ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya merasakan dadanya menegang, tapi kemudian ia tarik nafas dalam-dalam. "Aku harus kuat," gumamnya. "Kalau aku menyerah hari ini, bagaimana dengan hari esok?" Hari berikutnya kejadian serupa terulang. Seseorang menggoyang gerobak Rosid ketika ia tidak berada di tempat. Sayurannya jatuh berantakan. Rosid tidak menyalahkan siapapun, tapi ia merasakan ada mata yang mengawasinya seolah menunggu dirinya menyerah. Tapi Rosid tidak punya pilihan. Ia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Ia tidak boleh membuat adik-adiknya menunggu dengan rasa lapar. Malam itu ia duduk di depan rumah sambil menatap gerobaknya yang rusak sedikit di bagian samping. "Aku tidak akan mundur. Aku tidak datang ke dunia ini untuk kalah." Melihat keteguhan Rosid, banyak pedagang yang sebenarnya simpati. Salah satunya adalah Pak Hasan. Ia mendekati Rosid suatu pagi. "Kau bukan penjual sembarangan, Rosid. Dan kalau ada yang coba jatuhkan kau, itu tanda bahwa kau sudah jadi kuat." "Tapi Pak, kalau begini terus saya rugi." "Memang begitu dunia pasar. Di sini yang bertahan adalah yang sabar. Kau cuma harus buktikan lewat kerja keras." Kata-kata itu membuat Rosid semakin yakin. Suatu hari kesempatan besar datang. Seorang pemasok buah dan sayur dari luar kota datang ke pasar. Ia mencari orang yang rajin untuk membantu mendistribusikan dagangan. Banyak pedagang yang berebut tawaran itu. Tapi entah mengapa, pemasok itu justru mendekati Rosid. "Aku dengar kau anak yang jujur, Rosid," kata lelaki itu. "Dari siapa, Pak?" "Dari para supir truk. Sering cerita. Mereka bilang kau tidak pernah curang, tidak pernah ambil lebih, selalu bantu tanpa mengeluh." Rosid tersenyum tipis. Ia tidak tahu bahwa kerja kerasnya diam-diam diperhatikan. "Aku butuh anak seperti kau untuk bantu turunkan barang tiap pagi. Upahnya lumayan. Kalau performamu bagus, aku kasih kau harga lebih murah untuk sayuran, agar kau bisa jual lebih banyak." Rosid terdiam. Itu berarti modalnya bisa berkembar lebih cepat. Mimpinya akan lebih dekat. "Saya mau, Pak," jawab Rosid mantap. Dan dari situlah babak baru dimulai. Bab 3 diakhiri dengan Rosid yang berdiri di depan gerobaknya pada malam hari. Ia melihat sayuran yang belum sempat terjual, lalu menatap langit gelap dengan bintang-bintang kecil. "Mulai besok, aku akan bekerja lebih keras. Aku tidak boleh kalah hanya karena iri orang. Aku harus membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia." Langkahnya mungkin masih kecil, namun kali ini ia tidak berjalan sendirian. Ia membawa harapan adik-adiknya, kepercayaan Pak Hasan, dan kesempatan dari pemasok besar. Fajar belum naik sepenuhnya ketika Rosid sudah berada di pasar. Udara pagi menusuk kulit, embun masih menempel di jalanan, dan aroma sayur segar baru datang dari luar kota memenuhi lorong-lorong pasar. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja dengan pemasok besar, Pak Surya. Lelaki berkumis lebat yang terkenal tegas, namun sangat menghargai kejujuran. Rosid datang lebih awal dari yang diminta. Ia tak ingin mengecewakan orang pertama yang mempercayainya lebih besar dari sebelumnya. Tak lama kemudian, sebuah truk besar datang. Lampunya masih menyala karena jalanan masih gelap. Truk itu berhenti di dekat gudang kecil di sisi pasar. Pak Surya turun sambil menguap. "Pagi, Rosid. Kau datang lebih cepat dari yang kukira." Rosid tersenyum. "Lebih baik menunggu daripada terlambat, Pak." Pak Surya tertawa kecil sambil menepuk bahu Rosid. "Begitu terus ya sikapmu." Truk dibuka, dan tumpukan sayur segar menyambut mereka. Kol besar, kentang dari pegunungan, cabai merah yang masih berembun, dan jeruk manis dari kota seberang memenuhi lorong-lorong pasar. Rosid membantu menurunkan semua itu, meski beberapa karung lebih besar dari tubuhnya sendiri. Namun ia tak pernah mengeluh. Keringat mengalir, tangan pegal, tetapi hatinya justru terasa hangat. Beberapa pedagang lain memperhatikan. Ada yang kagum, ada juga yang masih iri karena Rosid mendapat akses langsung dengan pemasok besar.
"Wah, anak kecil itu kuat juga," kata salah satu pedagang tua. "Pantas saja pembelinya banyak. Kerja kerasnya luar biasa," timpal yang lain. Namun beberapa pedagang yang sejak awal tidak suka hanya mendengus sinis. "Lihat saja nanti, anak sekecil itu mana bisa bertahan lama." Rosid mendengar, namun ia memilih diam. Ia tidak datang ke pasar untuk menanggapi omongan. Dia datang untuk mencari rezeki. Setelah urusan di truk selesai, Pak Surya berkata dengan nada serius, "Rosid, sebagai imbalan kerja kerasmu, mulai hari ini kau boleh beli sayur dariku dengan harga pemasok. Tapi ingat, jangan disalahgunakan." Mata Rosid membesar. Harga pemasok jauh lebih murah dibanding pedagang biasa. Itu artinya, ia bisa menjual lebih banyak dengan modal lebih kecil, dan tabungannya akan naik lebih cepat. "Saya janji tidak akan mengecewakan, Pak," jawabnya. Pagi itu terasa seperti awal baru. Gerobak Rosid semakin ramai didatangi pembeli. Mereka menyukai sayur-sayurannya yang lebih segar dari sebelumnya. Karena ia mendapat sayur langsung dari pemasok, kualitasnya lebih baik. Ia menata semuanya dengan teliti, membuat gerobaknya terlihat hidup dan penuh warna. Seorang ibu pembeli langganan bahkan berkata, "Rosid, kamu ini seperti penjual profesional. Masih SMP tapi sudah lebih rapi daripada pedagang dewasa." Rosid hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Aku bukan mau terlihat hebat. Aku hanya mau adikku tidak kekurangan." Rumah kecil mereka pun mulai terasa lebih hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rosid bisa membeli lauk lebih baik dari biasanya. Adi dan Siti mulai terbiasa membantu Rosid merapikan sisa dagangan di rumah, menyimpan sayur yang masih bisa dijual besok, dan menata uang di kotak celengan. Adi bahkan mulai berkata, "Kak, suatu hari aku ingin bantu kakak di pasar." Siti hanya tersenyum sambil memeluk Rosid. "Kakak jangan capek ya." Kata-kata kecil itu menjadi bahan bakar yang membuat Rosid semakin teguh. Namun semakin maju Rosid, semakin besar juga tantangan yang ia hadapi. Suatu siang, saat pasar membludak pembeli, seorang pedagang yang sejak awal iri bernama Dharma mendatangi Rosid. "Kamu masih anak kecil, tapi sudah bertingkah seperti penjual besar," kata Dharma sambil memandang sinis gerobak Rosid yang ramai. Rosid tetap sopan. "Saya cuma jual yang saya bisa, Pak." Dharma mendekat. Suaranya ditekan. "Kalau kamu terus begini, pedagang lain bisa rugi. Kau mau pasar ini ricuh?" Rosid tersentak. "Tapi saya tidak merebut pembeli siapapun." Dharma mengangkat alis. "Kalau pembeli datang ke gerobakmu, berarti mereka tidak datang ke tempat lain. Itu namanya merebut." Rosid terdiam. Hatinya kecewa. Bagaimana bisa kerja keras dianggap salah? Beberapa pembeli yang mendengar ikut memandang Dharma tidak suka. Namun Rosid menahan diri. "Maaf kalau saya salah, tapi saya hanya ingin bekerja." Dharma pergi sambil menggerutu. Tetapi sebelum pergi, ia menatap Rosid dengan tajam. Tatapan yang seolah berkata bahwa masalah belum selesai. Namun Tuhan selalu punya cara untuk mengganti kesedihan dengan bantuan tak terduga. Hari itu setelah kejadian dengan Dharma, seorang lelaki setengah baya mampir ke gerobak Rosid. Ia berpakaian rapi dan membawa buku catatan. "Kamu Rosid?" tanyanya. "Iya, Pak. Aku dengar kamu pekerja keras. Aku dari Koperasi Pedagang Pasar, dan aku ingin menawarkan program tabungan khusus pedagang kecil. Jika kamu ikut, setelah beberapa bulan kamu bisa meminjam modal lebih besar dengan bunga kecil." Rosid menatap lelaki itu, antara tak percaya dan bingung. "Modal besar? Berarti saya bisa beli gerobak baru, Pak?" tanya Rosid hati-hati. "Bukan cuma gerobak. Suatu hari kamu bisa punya kios sendiri." Kata kios terasa asing dan besar bagi Rosid. Ia tidak pernah berani bermimpi sejauh itu. Namun, lelaki itu tersenyum seolah membaca pikirannya.
Tapi itu semua dimulai dari satu langkah kecil, yaitu ikut menabung di koperasi. Rosid mengangguk perlahan. "Saya mau, Pak. Saya mau sekali." Malam itu Rosid pulang membawa buku tabungan kecil dari koperasi. Adi dan Siti menatapnya seperti melihat harta karun. "Kak, ini apa?" tanya Adi. "Ini langkah awal mimpi kita," jawab Rosid sambil memeluk dua adiknya. Malam itu dengan lampu remang-remang dan suara jangkrik, Rosid menatap buku tabungan itu lama. Ia membayangkan sesuatu yang tak pernah ia berani pikirkan sebelumnya. Gerobak baru, kios kecil, mungkin suatu hari sebuah toko besar. Tapi ia tahu, jalannya masih jauh, sangat jauh. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berharap. Ia mulai percaya. Sebelum putuskan pulang menghadapi malam yang hangat, Rosid menatap gerobak itu dengan senyuman kecil. "Terima kasih sudah menemani aku sejauh ini," gumamnya. Lalu ia menatap terang lampu-lampu pasar yang perlahan padam. "Besok aku harus lebih kuat, lebih jujur, lebih rajin. Karena aku belum sampai, dan aku tidak akan berhenti." Pagi itu, pasar sudah ramai seperti biasa. Deru suara pedagang yang menawarkan dagangan, aroma sayuran segar, dan bau tanah basah setelah hujan semalam memenuhi udara. Rosid datang lebih pagi dari biasanya, mendorong gerobak sayurnya dengan semangat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia masih sulit percaya bahwa ia sudah punya gerobak sendiri. Setiap kali melihat tulisan kecil di samping gerobaknya, sayur segar Rosid, ia selalu tersenyum kecil, seolah sedang melihat mimpi yang perlahan berubah menjadi kenyataan. Namun, hari itu berbeda. Entah kenapa, hatinya terasa lebih berat. Ada rasa tidak enak yang mengganjal, tapi Rosid tetap berjalan. Masalah besar yang tidak diduga. Saat Rosid baru saja menata sayuran di gerobaknya, seorang pedagang sayur lain bernama Karta datang dengan muka masam. Karta sudah lama berjualan di pasar tersebut, dan akhir-akhir ini terlihat tidak suka dengan kehadiran Rosid yang dagangannya semakin ramai. "Kau ini anak kecil tapi jualanmu malah makin laris," sindir Karta sambil melipat tangan di dada. Rosid tersenyum sopan. "Saya cuma berusaha, Pak. Rezeki kan beda-beda." Jawaban itu justru membuat Karta makin kesal. Ia memandang Rosid seperti saingan yang mengancam jualannya. Tanpa diduga, Karta menyebarkan kabar buruk tentang Rosid. Ia bilang Rosid suka mencuri pelanggan, suka menurunkan harga seenaknya, bahkan memalsukan timbangan. Padahal itu semua tidak benar. Dalam sehari, gosip itu menyebar cepat ke penjuru pasar. Rosid kaget ketika beberapa langganannya mulai ragu untuk membeli. Bahkan ada yang terang-terangan bertanya, "Sid, bener kamu ngurangin timbangan?" Rosid terdiam sejenak. Sakit rasanya dituduh hal yang tidak pernah ia lakukan. Tapi ia tidak ingin membalas. "Saya tidak seperti itu, Bu. Silahkan timbang kembali kalau ragu." Ia mencoba tetap sabar. Tapi dalam hati, ia menangis. Saat keuangan mulai terpuruk. Karena gosip itu, penghasilan Rosid turun drastis. Hari-hari sebelumnya, ia selalu bisa membawa pulang cukup uang untuk makan adiknya dan tetap menabung sedikit-sedikit. Sekarang, dagangannya sering tidak laku. Banyak sayur terbuang, dan ia terpaksa memakai tabungannya agar adik-adiknya tetap makan. Beberapa malam, Rosid duduk di luar rumah kecil mereka, memandangi langit sambil bergumam. "Ya Allah, apa saya salah? Saya cuma ingin hidup. Saya cuma ingin bantu adik-adik." Yanto, teman sekaligus sahabat setianya, berjalan mendekat. "Sid, kau kenapa murung? Aku lihat beberapa hari ini kau kayak gak semangat." Rosid menghela napas panjang. "Orang-orang mulai percaya gosip itu, Yan. Aku takut gak bisa bayar keperluan rumah. Adikku masih kecil." Yanto menepuk bahunya. "Dengar ya, Sid, orang baik itu diuji. Tapi kau gak boleh berhenti. Kau sudah sampai sejauh ini. Kalau kau nyerah,
siapa yang jaga adik-adikmu?" Kalimat itu membuat Rosid terdiam. Lama, ia merasakan sesuatu menguat dalam dirinya. Cahaya datang dari arah yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, Rosid mendapat tawaran dari bos air lamanya, Bang Randi, orang yang dulu memberinya pekerjaan saat Rosid belum punya apa-apa. Bang Randi menghampirinya di pasar. "Sid, aku dengar kabar di sini. Aku tahu itu cuma omongan iri. Kamu anak jujur, sudah aku anggap keluarga. Begini Sid, aku butuh orang yang bisa bantu pasukan sayur ke kiosku. Kau mau kerja sama?" Rosid terdiam. "Kerja sama? Gimana maksudnya, Bang?" Bang Randi tersenyum. "Aku punya banyak pelanggan. Kalau kamu bisa jadi pemasokku, aku beli semua sayur dari kamu tiap pagi. Jadi meskipun kamu nggak selalu laku di pasar, kamu tetap punya jaminan penghasilan." Rosid menunduk, matanya berkaca-kaca. Tawaran itu seperti tali penyelamat ketika ia hampir tenggelam. "Bang, beneran saya dipercaya?" "Justru karena kamu jujur. Orang jujur itu rezekinya memang kadang lambat, tapi pasti." Rosid menunduk pelan penuh haru. Bangkitnya nama baik Rosid. Kerjasama itu membuat Rosid kembali bangkit. Ia mulai menata lagi gerobaknya, membeli sayur dari petani yang lebih segar, bahkan mencoba menambah jenis dagangan seperti cabai, tomat, dan bawang. Lama-lama, pelanggan mulai sadar bahwa gosip itu tidak benar. Banyak yang kembali membeli karena merasa rindu dengan keramahan Rosid. "Sid, sayurmu memang beda. Yang kemarin itu cuma iri aja," kata seorang ibu sambil tertawa. Rezekinya perlahan kembali naik. Ia mulai menabung seperti semula. Bahkan ia bisa memperbaiki rumahnya sedikit demi sedikit agar adik-adiknya bisa tidur lebih nyaman. Langkah besar menuju masa depan baru. Beberapa bulan kemudian, Rosid membuat keputusan besar. Ia membeli kulkas besar dan menyewa ruang kecil di belakang pasar untuk menampung stok sayur lebih banyak. Itu adalah langkah awal menuju bisnis yang lebih besar. Yanto yang selalu mendukungnya kagum melihat perkembangan itu. "Kau beneran serius mau jadi pemasok besar, Sid?" Rosid mengangguk. "Aku ingin masa depan adik-adikku lebih baik. Aku ingin usaha ini terus berkembang." Yanto menepuk pundaknya. "Bangga. Kau calon orang besar, Sid. Aku yakin itu." Di malam itu, Rosid duduk bersama adik-adiknya. Mereka makan sederhana, nasi, tempe goreng, dan sayur bayam. Tapi hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia memeluk adik-adiknya dan berkata dalam hati, "Ibu, Bapak, lihatlah dari sana." Rosid tidak menyerah. Rosid akan membesarkan keluarga ini apapun yang terjadi. Mata Rosid berjalan lebih penuh dan lebih hidup. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi sekarang, ia sudah tidak berjalan sendirian. Ada doa, kerja keras, sahabat, dan tekad yang semakin kuat mengiringinya. Hari-hari berjalan semakin cepat bagi Rosid. Ia tidak lagi hanya menjadi tukang songgol atau pedagang gerobak keliling. Ia kini mulai dikenal sebagai pemasok sayur yang jujur dan selalu tepat waktu. Namun perjalanan menuju keberhasilan yang lebih besar baru saja dimulai. Awal dari perubahan besar. Setiap pagi buta, Rosid bangun sebelum azan subuh. Ia selalu menatap adik-adiknya yang masih tidur pulas, lalu berkata dalam hati, "Aku harus lebih kuat dari kemarin, demi kalian." Ia pergi ke pasar induk untuk mengambil pesanan sayuran yang lebih banyak dari biasanya. Rosid sudah mulai mengenal beberapa petani besar di daerah sekitar, dan mereka pun mulai mempercayainya. Ketika ia kembali ke pasar dengan mobil pickup kecil sewaan yang penuh sayuran, para pedagang terkejut. "Wah, anak ini makin maju aja," kata salah satu pedagang sambil tersenyum bangga. "Dulu cuma dorong gerobak, sekarang bawa mobil," celetuk yang lain. Rosid tak membalas dengan sombong. Ia hanya tersenyum sopan. "Saya cuma mencoba memperbaiki hidup, Pak." Makin hari, makin banyak pedagang yang ingin menjadi pelanggan tetapnya. Rosid menyadari
bahwa kerjasama dengan Bang Randi hanyalah permulaan. Kabar baik dari ruko samping pasar. Suatu siang, ketika Rosid sedang menurunkan sayuran di lapaknya, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu dikenal sebagai pemilik beberapa ruko di sekitar pasar. "Rosid, kau tertarik menyewa ruko?" tanya pria itu tiba-tiba. Rosid memandang pria itu dengan kaget. "Ruko, Pak, tapi saya belum punya cukup uang." "Tenang saja, ruko itu sudah lama kosong. Kalau kamu bisa membayarnya tiap bulan sesuai kemampuan, saya izinkan kamu pakai dulu." Rosid tercekat. Kesempatan seperti itu sangat jarang datang. Ia mengangguk pelan, jantungnya berdetak cepat. "Tapi, Bapak yakin? Saya masih baru, belum pasti kuat bayar sewa tiap bulan." Pria itu tersenyum bijak. "Saya sudah lama memperhatikan Sid. Kau pekerja keras, jujur, dan tidak pernah buat masalah. Saya percaya kamu bisa." Rosid hampir meneteskan air mata karena haru. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Ruko pertama Rosid, cita-cita pertama yang tercapai. Seminggu kemudian, Rosid mulai memindahkan sebagian dagangannya ke ruko itu. Dengan bantuan Yanto dan adik-adiknya, mereka membersihkan lantai, mengecat dinding, dan merapikan rak-rak. Ruko kecil itu terasa seperti mimpi baru yang mulai terbuka. "Bang, beneran kita punya toko sendiri?" tanya adik bungsunya Lala dengan mata berbinar-binar. Rosid mengusap kepala adiknya. "Iya, tapi kita harus rawat dan jaga sama-sama." Yanto turut tersenyum bangga. "Sid, ini baru awal. Kau akan lebih besar dari ini." Setiap kata yang diucapkan Yanto seperti angin yang mendorong semangat Rosid semakin tinggi. Ketika usaha mulai berkembang pesat. Dengan adanya ruko, usaha Rosid semakin jelas berkembang. Ia tidak hanya menjual sayur, ia mulai menambah buah-buahan, telur, dan bahan dapur lainnya. Pelanggan makin ramai, banyak ibu-ibu yang puas karena dagangan Rosid selalu segar. "Aku tidak perlu ke pasar lagi jauh-jauh. Di ruko Rosid sudah lengkap," kata seorang pelanggan setia. Pagi hari dipenuhi aktivitas sibuk. Yanto membantu mengangkat barang. Adik Rosid, Rian, bagian menata buah. Sementara Lala menjaga catatan sederhana mengenai penjualan harian. Rosid selalu tersenyum setiap kali melihat adik-adiknya membantu. Ia selalu membayangkan orang tuanya tersenyum bangga dari atas sana. Tapi hidup tidak pernah berjalan mulus dari awal sampai akhir. Suatu malam, ketika Rosid sedang menghitung uang hasil penjualan, petani langganannya memberi kabar buruk. "Sid, musim hujan kali ini membuat sebagian tanaman gagal panen. Cabai, tomat, dan sebagian sayur lainnya mungkin akan jauh lebih mahal, bahkan sulit didapat." Rosid terdiam. Ini berarti harga pasokan bisa naik sampai 3 kali lipat. Kalau ia tidak berhati-hati, ia bisa rugi besar. Pelanggan pun bisa kabur jika harga terlalu tinggi. Yanto melihat wajah sahabatnya yang mulai cemas. "Sid, ada masalah lagi ya?" Rosid mengangguk. "Kalau pasokan susah, toko kita bisa kena efeknya." Beberapa menit mereka terdiam. Sampai akhirnya Yanto bersuara. "Kalau begitu, kita cari pemasok baru. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu tempat." Rosid memandang Yanto penuh kekaguman. "Benar, aku nggak boleh panik. Kita harus cari solusi." Esok hari, Rosid mulai mencari petani dari daerah lain, meski harus menempuh perjalanan lebih jauh. Ia menabung sedikit demi sedikit untuk membeli motor bebek bekas sebagai alat transportasi tambahan. Perjalanan panjang yang menghasilkan kejutan. Dalam salah satu perjalanannya ke desa yang jauh, Rosid bertemu seorang petani tua yang sederhana, bernama Pak Slamet. Tanaman Pak Slamet tumbuh sangat baik, karena ia punya cara bercocok tanam yang unik. Pak Slamet berkata, "Kalau kamu mau, aku siap jadi pemasok sayur untuk tokomu. Asal kamu jaga kejujuranmu seperti sekarang." Rosid hampir tidak percaya. "Pak, ini benar. Saya bisa ambil dari sini setiap minggu?"
Bisa. Kamu rajin, sopan, dan tidak banyak omong. Orang seperti kamu jarang sekarang, jawab Pak Tanis sambil tersenyum lebar. Rosid pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Sekarang ia punya sumber pasukan baru yang bisa menjaga usahanya tetap berjalan. Cahaya cerah di akhir bab ini. Dengan pasokan stabil dari 2 petani sekaligus, ruko Rosid semakin ramai. Bahkan ada beberapa pedagang yang ingin membeli sayur darinya dalam jumlah besar. Rosid mulai berpikir untuk memperluas ruang penyimpanan dan membeli kulkas tambahan. Setiap malam, ia menghitung hasil kerja kerasnya sambil tersenyum kecil. Ia ingat masa-masa saat hanya membawa uang pas-pasan, dan kini ia sudah menjadi pemilik usaha yang berkembang pesat. Bapak, Ibu, aku makin dekat dengan mimpi kita dulu, gumamnya pelan sambil menatap langit malam. Di sampingnya, Yanto duduk sambil menatap ruko yang semakin ramai itu. Iya kau bukan hanya bangkit, tapi terbang. Rosid tertawa kecil. Terbangnya masih pelan, tapi aku tidak akan berhenti. Dan di sanalah bab 6 berakhir, di tengah cahaya harapan, perkembangan usaha yang mulai naik, dan tekad kuat seorang anak SMP yang tidak pernah menyerah demi masa depan adik-adiknya. Tahun demi tahun berlalu. Rosid yang dulu hanya seorang pelajar SMP dan tukang songgol sayuran, kini sudah tumbuh menjadi pemuda yang matang, sabar, dan penuh semangat. Perjalanan hidupnya bukan sekedar naik turun, tetapi seperti mendaki gunung tinggi yang penuh jebakan, dan ia berhasil bertahan hingga kini. Ruko kecil yang dulu sempat ia sewa dengan penuh rasa cemas, kini sudah berkembang menjadi 2 ruko besar yang berdiri berdampingan. Di salah satu pintu rukonya, terpampang papan kayu sederhana bertuliskan, Agen Sayur dan Buah Besar Rosid Bersaudara. Setiap kali melihat tulisan itu, Rosid selalu teringat masa kecilnya bersama adik-adiknya yang hidup serba kekurangan. Sekarang semuanya berubah. Semua hasil kerja keras, keringat, dan doa panjang akhirnya mulai terbayar. Awal babak baru, agen besar di pasar. Pagi itu, pasar terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyak pedagang datang dari kota sebelah untuk mengambil pasokan sayur dari gudang mini milik Rosid. Kini Rosid bukan lagi pedagang biasa. Ia adalah agen besar yang memasok ke beberapa toko, warung, bahkan pedagang keliling. Kang Rosid, tolong 20 kg cabai ya. Sid, saya butuh sayur sop lengkap 10 untuk acara hajatan. Sid, bisa antar pesanan ke restoran dekat alun-alun? Rosid tersenyum, tanda bahwa usahanya sudah benar-benar berkembang. Ia tidak bekerja sendirian. Rian dan Lala, 2 adik yang dulu ia rawat sejak kecil, kini tumbuh dewasa dan menjadi tangan kanan dalam usaha keluarga. Rian bertugas di gudang dan mengelola stok sayur. Sementara Lala menjadi kasir sekaligus pencatat keuangan rapi yang mengatur semuanya. Mereka bekerja bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin membalas segala pengorbanan kakaknya. Sahabat sejati, Yanto. Di tengah kesibukannya, Rosid tidak pernah melupakan Yanto. Sahabat masa kecilnya itu tetap setia mendampinginya. Kini Yanto menjadi sopir pribadi pengiriman barang dan bagian dari tim penting di usaha Rosid. Sid, mobil pick-up sudah masuk. Kita siap kirim ke 2 toko baru, kata Yanto sambil membawa clipboard kecil. Rosid mengangguk sambil tersenyum. Makasih Yan, kalau bukan karena dukunganmu dari dulu, mungkin aku nggak bakal sampai sini. Yanto tertawa kecil. Hah, kalau soal itu, kau yang pantas dipuji Sid. Kau pekerja keras, aku cuma bantu sedikit. Tapi Rosid tahu, Yanto lebih dari sekedar bantu sedikit. Ia adalah bagian dari perjalanan paling sulit yang pernah Rosid jalani. Ujian terakhir sebelum puncak. Saat semuanya berjalan mulus, ujian besar datang lagi. Kali ini yang paling berat. Sebuah pabrik sayuran hidroponik besar mulai buka di kota. Mereka menjual sayur super segar dengan harga murah. Banyak pedagang mulai beralih
dan penjualan Rosid turun drastis hampir 40%. Di malam yang sunyi, Rosid duduk di depan rukonya sambil menatap papan nama usahanya. Wajahnya tenang, tapi matanya memendam kekhawatiran. "Apa aku harus menyerah setelah sejauh ini?" gumamnya pelan. Yanto duduk di sebelahnya. "Sid, ingat kata orang tuamu, rejeki sudah diatur. Yang penting kita jujur dan tidak menyerah." Rosid terdiam sejenak. Lalu ia bangkit dengan tekad baru. "Aku tidak akan bertarung dengan harga. Kita bertarung dengan kualitas dan pelayanan." Yanto senyum lebar. "Itu Rosid yang kukenal." Rosid melakukan perubahan besar. Keesokan harinya, Rosid membuat strategi baru. 1. Bekerja sama langsung dengan lebih banyak petani lokal. Bukan hanya 2 atau 3, tapi lebih dari 5 petani dari daerah sekitar. 2. Menyediakan layanan antar cepat. Belanja lewat telepon atau WhatsApp, pesanan langsung dikirim. 3. Menambah buah-buahan premium, sesuatu yang tidak disediakan pabrik hidroponik besar. 4. Memberikan ruang khusus untuk UMKM. Ia menyediakan sedikit tempat bagi ibu-ibu kampung yang ingin menitipkan produk, seperti tempe, tahu, kerupuk, dan bumbu racik. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan. Setiap pelanggan disapa dengan ramah dan diberi penjelasan singkat soal kesegaran produknya. Perubahan itu perlahan membalikkan keadaan. Pelanggan kembali berdatangan karena mereka lebih menyukai kedekatan, keramahan, dan pelayanan Rosid dibanding tempat lain yang besar tapi tidak mengenal pelanggan. Rosid pun semakin yakin bahwa bisnis bukan soal besar atau kecil, tapi soal kepercayaan. Doa yang selalu Rosid bawa sejak kecil. Pada suatu minggu pagi, Rosid dan adik-adiknya berziarah ke makam orang tua mereka. Mereka membawa bunga dan air, lalu membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar makam. Di sana, Rosid berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Pak, Bu, akhirnya keluarga kecil ini bisa bernafas. Aku sudah penuhi janji untuk menjaga adik-adik. Terima kasih sudah menjaga kami dari jauh." Lala memeluk akangnya, menangis pelan. "Bang, terima kasih sudah jadi orang tua buat kami." Rian mengangguk, wajahnya berkaca-kaca. "Bang, kami bangga punya abang seperti Abang Rosid." Rosid memeluk mereka berdua dengan erat. Tak pernah ia merasa sekuat itu. Tak pernah ia merasa sedekat itu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Akhir kisah, mimpi itu benar-benar nyata. Beberapa bulan kemudian, Rosid resmi membeli ruko yang selama ini ia sewa. Tidak hanya itu, ia juga membeli 1 ruko tambahan, sehingga usahanya kini memiliki 2 bangunan besar. Orang-orang pasar mulai memanggilnya, "Bang Rosid, agen besar paling jujur di pasar." Rosid yang dulu tukang songgol, sekarang jadi pemilik usaha besar. Setiap kali mendengar itu, Rosid hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Itu semua karena kerja keras, doa, dan tidak menyerah." Pada malam itu, Rosid duduk di depan rukonya sambil menikmati angin sejuk. Yanto duduk di sampingnya, seperti biasa, teman seperjuangan yang selalu menemani dalam susah dan senang. "Sid, kau sadar nggak?" kata Yanto sambil tersenyum lebar. "Apa, Yan?" "Kau udah wujudkan semua mimpi masa kecilmu." Rosid menatap langit yang cerah, lalu mengangguk pelan. "Belum semuanya, Yan, tapi satu hal yang pasti." Ia tersenyum penuh keyakinan. "Aku tidak akan pernah lupa dari mana aku berasal." Dan malam itu, di bawah langit berbintang, cerita Rosid pun akhirnya mencapai akhirnya. Akhir yang penuh harapan, keberhasilan, dan janji yang terpenuhi. Ini bukan akhir dari sebuah perjuangan. Ini awal dari kehidupan baru yang jauh lebih cerah.